pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya. Lapan mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapan mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapan mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapan mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat dan bisa menyelesaikan puasa hingga buka nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan segala kenikmatan sehingga kita bisa menjalani puasa dengan penuh semangat walaupun masih berada di rumah dan masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Tetap pesan dari Ustazah, kalian harus menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan tetap di rumah saja, oke? Sebelum video ini dimulai tadi, kalian sudah mendengarkan lagu dari Bimbo yang berjudul Anak Bertanya Pada Bapaknya. Pada lagu itu disebutkan bahwa ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya, buat apa kita harus berlapar-lapar puasa? Apakah kalian pernah menanyakan hal itu kepada orang tua kalian? Atau mungkin kalian pernah bertanya, kenapa aku harus berpuasa? Nanti aku mati dong kalau nggak makan sampai sore gitu. Pernahkah bertanya seperti itu? Atau mungkin kalau sekarang kalian sudah tidak bertanya lagi. Tapi pernahkah kamu merasa dalam hati, kenapa aku harus melakukan ini semua? Kan berat sekali. Mulai dari pagi sebelum subuh sudah berhenti makan, sampai nanti saat adzan maghrib baru kita boleh makan lagi. Kalian pernah nggak mikir sampai ke sana? Atau terbetik pertanyaan, kenapa harus melaksanakan itu semua? Pernah seperti itu? Oke, ternyata semua perintah dari Allah itu ada hikmahnya. Semua yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat, baik itu perintah, baik itu larangan, baik itu musibah, semua itu ada hikmahnya. Ternyata dengan berpuasa kita jadi bisa merasakan seperti apa nasib atau kejadian sehari-hari yang dialami oleh orang yang miskin. Maaf ya, dalam hal ini ketika mereka tidak punya makanan untuk dimakan, mungkin mereka bisa makan pada pagi hari, tapi pada malam hari atau siang hari mereka tidak bisa makan. Seperti pada lagu tadi dijelaskan, puasa membuat kita rendah hati selalu. Ketika perut kita lapar, kita tidak akan kuasa, kita tidak akan kuat untuk melakukan kesombongan lagi. Dengan semudah itu Allah memberi peringatan kepada kita.
Ya, hanya dengan memberi lapar saja kita jadi teringat kepada Allah. Ternyata dengan lapar saja aku sudah tidak kuat. Bagaimana mungkin aku masih bisa sombong? Kurang lebih dari cerita dari lagu tadi seperti itu. Hikmahnya adalah ketika kita berpuasa, ternyata seluruh tubuh kita ini, terutama saluran pencernaan itu mengalami masa istirahat. Masa istirahat itu dialami berfase-fase seperti hanya berpuasa. Ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Konon, Alkisah, 10 hari pertama adalah masa detoksifikasi atau pembuangan racun dari dalam tubuh kita. Pada masa itu mungkin kalian merasa tidak enak, seperti perut terasa panas, masih terasa lapar, sering merasa lemas, begitu. Kenapa kita lemas? Kenapa kita lapar sekali, panas sekali perutnya, atau bahkan maaf ya, ke belakangnya jadi bermasalah, tidak bisa ke belakang atau bahkan ke belakang berlebihan. Kenapa? Karena kita itu dihentikan dari makanan yang biasa kita makan. Kita biasa makan karbohidrat, kita biasa makan gula, dihentikan dulu, dan itulah efek yang terjadi. Kalian merasa tidak kuat dan sebagainya. Tapi pada 10 hari kedua, tubuh racun, diperkirakan semua racun dalam tubuh kita atau sebagian besar racun dalam tubuh kita sudah dikeluarkan. Sehingga jadi tubuh sudah merasa terbiasa, sudah teradaptasi, tidak masalah tidak makan, tidak minum selama mungkin 12, 14, 16 jam. Nah seperti itu, sudah mulai enjoy, sudah merasa enak. Dan ketika itu saluran pencernaan atau bagian tubuh yang lainnya melakukan pembaruan sel-sel yang telah rusak, karena bekerja tiada henti ketika kita tidak berpuasa. Pada fase yang ketiga, 10 hari ketiga, pada saat itulah kita menjadi sudah terbiasa, sudah biasa, tidak masalah. Seandainya pun puasa ini diperpanjang lagi, kita akan bisa melakukannya. Seperti itu. Ada fase-fasenya, dan salah satu hikmahnya secara kesehatan adalah seperti itu. Ya, selain juga kita jadi rendah hati, kita jadi tahu seperti apa orang miskin itu, orang yang kekurangan, orang yang kurang mampu itu dalam sehari-harinya. Seperti juga dalam pandemi ini, pandemi ini anggaplah sebagai musibah. Ternyata di balik musibah itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Tapi karena Allah itu tahu sifat manusia, tidak menerima begitu saja bahwa pasti pandemi ini ada hikmahnya. Tidak seperti itu. Manusia yang pertama pasti tidak mau dulu, tidak mau menerima. Yang kedua mulai berpikir-pikir, yang ketiga baru menyadari, yang keempat baru menerima dan pasrah. Pandemi ini awalnya tidak suka, atau mungkin kalian suka ya libur, nggak tahu. Mungkin tidak suka, tidak punya uang, tidak punya pemasukan, tidak bertemu dengan teman, bosan, banyak PR dan sebagainya. Lama-kelamaan kalian akan, ya sudahlah, mungkin ini yang terbaik daripada aku ketularan corona dan sebagainya. Yang kedua, nanti kalian udah mulai enjoy, di rumah enak, nggak perlu kemana-mana, tapi PR-nya cukup banyak sih, masih ada kepikiran seperti itu. Dan setelah itu kalian mulai sadar, ternyata lewat corona ini aku jadi bisa membantu orang tuaku. Aku jadi bisa tahu loh, ibuku itu kalau di rumah ngapain aja. Ternyata pekerjaannya nggak selesai-selesai. Apalagi sekarang ditambah kamu di rumah. Maaf, bercanda aja. Seperti itu. Dan ini yang menjadi salah satu hikmah yang bagi saya itu sangat besar adalah ternyata ketika kita harus berada di rumah ketika wabah ini, tidak boleh sholat tarawih di masjid, tidak boleh pergi kemana-mana, ternyata malah menimbulkan hal yang baru, hal yang luar biasa. Misalnya seperti banyaknya imam-imam yang baru. Orang tua kalian, bapak kalian, ayah kalian harus menjadi imam. Seorang imam harus bertanggung jawab kepada makmumnya, sehingga paling tidak harus mengaji lagi, belajar lagi. Allah memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya pada masa lockdown ini untuk melakukan itu semua. Itu ya, renungan Ramadan kali ini. Ternyata dari semua hal yang diberikan Allah kepada kita, baik musibah, baik perintah, baik larangan, baik apapun itu ternyata ada suatu hikmahnya. Ada suatu cerita, ada suatu
pesan yang disampaikan Allah kepada kita, yang lambat laun akan kita fahami, lambat laun akan kita sadari, dan intinya, ujung-ujungnya, muaranya, hilirnya, hulunya semua kembali kepada Allah yang memberikan kita semua itu. Karena jangan khawatir, Allah Maha tahu, Allah Maha segala-galanya. Allah Maha tahu bahwa manusia sangat membutuhkan Allah, hanya membutuhkan Allah. Begitu saja renungan Ramadan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada renungan Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.